Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dapur Bu Ulul. Hari ini aku akan membuat keciput renyah, dan ini tanpa menggunakan SP, baking powder, baking soda, margarin maupun air kapur sirih. Dan ini rasanya enak banget, garing di dalam, renyah di luar, nggak keras sama sekali. Nah, untuk mengetahui cara pembuatan serta tipnya, tonton terus video ini sampai selesai ya, agar nanti tidak gagal saat mempraktekannya. Dan ini juga bisa dijadikan untuk ide jualan dan bisa dikemas ke dalam toples kotak seperti ini. Cantik sekali. Atau juga bisa menggunakan toples tabung yang seperti ini. Ini juga cantik banget ya. Dan keciput ini bisa renyah tahan sampai 1 bulan asal disimpan di wadah yang tertutup ya. Di sini aku sudah siapkan tepung ketan, gula pasir, telur, garam, wijen, dan juga vanili. Langkah pertama, masukkan gula pasir, telur, garam, vanili bubuk. Kemudian keempat bahan ini aku akan mixer sampai mengembang seperti kita membuat bolu ya. Agar supaya nanti hasilnya bisa renyah. Nah, ini sudah mengembang seperti ini. Kita mixer sebentar. Kemudian setelah itu matikan mixernya dan teksturnya seperti ini ya. Langkah selanjutnya, di sini aku akan memasukkan tepung ketan sedikit-sedikit. Kemudian aduk menggunakan spatula. Dan ini sudah tercampur semuanya. Kemudian aku masukkan sisa tepung ketan tadi dan diaduk lagi. Jika dirasa mulai berat, di sini aku melanjutkan mengaduk adonan ini atau menguleninya menggunakan dengan tangan. Dan pastikan tangannya sudah bersih ya. Oh iya, tadi aku lupa, di sini aku sudah siapkan air putih biasa sebanyak 160 ml. Kemudian masukkan air ini sedikit-sedikit sambil kita cek konsistensi adonannya. Jangan sampai terlalu lembek ya. Terus jangan masukkan air sekaligus. Takutnya nanti adonannya akan menjadi lembek. Kemudian ini aku tuang lagi sisa airnya semuanya. Dan adonan ini aku uleni sampai kalis. Nah, ini adonannya sudah kalis. Dan sudah tidak ada lagi yang menempel di baskom dan di tangan. Seperti ini ya. Dan adonannya seperti ini sudah pas, tidak lembek dan juga tidak keras. Dan adonan ini siap untuk dicetak. Di sini aku sudah siapkan wijen, dan wijen ini sudah aku cuci dengan air, kemudian aku jemur sebentar di terik matahari, tapi nggak sampai kering, hanya sampai lembab saja. Dan jika wijennya sudah kelihatan agak mengering, tinggal kita ciprati dengan air saja, supaya tetap lembab. Tujuannya agar wijennya itu bisa menempel sempurna di adonan keciput tadi, dan tidak banyak yang rontok ketika nanti akan digoreng.
Dan ini aku mau mencetak kue keciputnya bentuk lonjong ya. Ini adonannya aku masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Kemudian beri lubang kecil saja kira-kira 0,8 cm. Jangan terlalu besar karena ini nanti akan mengembang saat digoreng. Dan untuk resep aku ini sebaiknya jangan menggunakan bentuk yang bulat karena hasilnya kurang memuaskan. Dalamnya nggak bisa kering sempurna jadi nggak renyah sama sekali. Jadi lebih baik pakai yang bentuk lonjong seperti ini, seperti yang aku contohkan ya. Supaya hasilnya bagus, bisa renyah luar dan dalam. Dan ini aku lakukan semuanya mencetak sampai selesai ya. Dan ini sudah selesai aku cetak. Kemudian goyang-goyang adonan tadi di atas wijen. Lalu kalau wijennya belum menempel dengan sempurna, lanjutkan mencampur menggunakan tangan. Tapi pelan-pelan saja ya saat mencampurnya agar adonannya tidak rusak. Kemudian kalau sudah semuanya, adonan ini akan aku saring menggunakan wakul seperti ini supaya wijen yang nggak menempel bisa jatuh. Seperti ini ya. Dan lakukan semuanya sampai habis. Siapkan wajan, beri minyak agak banyak, lalu setelah minyak agak panas, masukkan kue keciput tadi. Goreng dengan menggunakan api yang paling kecil supaya bisa matang sempurna. Kemudian tunggu sampai keciput ini mengapung semua baru diaduk. Dan jangan sering mengaduk ya karena nanti menyebabkan wijennya banyak yang rontok. Nah, ini sudah ada yang mengapung. Dan kelihatan sekali kue keciput ini mengembang agak besar ya. Kemudian sesekali diaduk supaya bisa matangnya merata. Goreng keciput ini sampai berwarna kecoklatan dan matang. Dan tips dari aku, jangan memasukkan adonan keciput ini ketika minyak sudah panas betul karena akan membuat keciput ini cepat gosong dan dalamnya belum garing dan matang. Kemudian gunakan api yang paling kecil supaya panas minyaknya tetap stabil, jadi nggak perlu memindah suhu apinya. Biarkan tetap api kecil sampai semuanya selesai. Dan ini sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang dan siap untuk diangkat. Kemudian tiriskan terlebih dahulu sampai minyaknya turun. Setelah minyaknya turun dan sudah dingin, siap dikemas ke dalam toples. Seperti ini, lakukan semuanya sampai selesai. Dan ini kelihatan ya, minyaknya masih bersih dan hanya sedikit wijen yang rontok. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.